Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita datang kepada pembahasan tema 8, subtema 2, yaitu tentang perubahan lingkungan. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Caranya, baca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jangan membaca teks secara acak agar kalian dapat memahami urutan peristiwanya. Carilah kalimat utama ataupun gagasan pokok dari setiap paragraf. Tandai kata atau kalimat yang dianggap penting untuk dijadikan kata kunci. Catatlah informasi tersebut di kertas. Kemudian sajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Sekarang kita lihat bentuk diagram alirnya, yaitu dari topik, baru ke peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam, Pak, yaitu tentang siklus air tanah. Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak terserap. Siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan kembali lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke sungai dan terkumpul ke laut, dan ada juga yang tergenang membentuk danau. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama, curah hujan. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka banyak cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material bebatuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batu. Lapisan tanah yang banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Air tanah mudah tersimpan di tempat yang lebih datar. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air akan tetap mengalir dan sedikit yang tersimpan. Berikutnya, daerah resapan air. Salah satu contoh daerah resapan air adalah hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Kegiatan yang dapat mengurangi daerah resapan air. Pertama, penggundulan hutan akibat penebangan liar maupun pembakaran dengan tujuan membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri. Juga terjadi banjir dan tanah longsor pada musim hujan.
terjadi kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, pembangunan jalan dengan aspal dan beton yang dapat mengurangi daerah resapan air. Kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola lingkungan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan, sehingga dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan, juga mencegah punahnya berbagai makhluk hidup, dan mencegah terjadinya bencana. Berikutnya, kita ke siklus air dan bencana kekeringan. Proses siklus air dapat menghasilkan air bersih yang berguna untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan air bersih untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian. Siklus air dapat menghasilkan air bersih karena saat proses penguapan atau evaporasi, kotoran pada air tidak ikut menguap. Air yang menguap adalah air yang bersih, sehingga air hujan yang dihasilkan pun juga bersih dan siap untuk digunakan berbagai keperluan. Bencana kekeringan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, yaitu faktor yang datangnya dari alam sekitar, misalnya perubahan iklim. Yang kedua, faktor manusia, yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan daerah resapan air berkurang, misalnya penebangan hutan secara liar, pemborosan air, dan lain-lain. Membuat poster tentang siklus air bagi kehidupan. Poster adalah media publikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Poster itu sendiri terdiri dari tulisan, gambar, atau penggabungan dari keduanya. Tujuannya adalah berupa ajakan. Cara membuat poster. Pertama, tentukan terlebih dahulu topik dan tujuan dari poster yang akan dibuat. Misalnya, ayo hemat air. Yang kedua, buatlah kalimat singkat dan bersifat mengajak. Yang ketiga, gunakan gambar yang tepat atau sesuai dengan topik. Kemudian, hiaslah poster tersebut dengan memberikan warna dan gambar yang menarik. Sekarang kita datang kepada pelajaran berikutnya, yaitu tentang seni budaya dan prakarya. Yang kita bicarakan adalah bentuk pola lantai gerak tari. Yang pertama, garis imajiner dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Misalnya garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari, inilah yang disebut dengan pola lantai. Bentuk pola lantai yang dibuat, formasi dan gerak yang dilalui penari dapat kalian lihat pada contoh gambarnya itu, di mana penari yang bergerak melalui garis lurus ke depan, A dengan bagian E-nya,
yang ke depan. Kalau dia membentuk garis diagonal adalah bagian B dan D-nya. Sedangkan garis horizontal berarti bagian C-nya. Sedangkan garis lingkaran adalah F-nya. Nah, sedangkan tanda yang biru itu adalah penari dan arah hadapnya. Jadi kita berapa posisinya daripada penari. Nah, bentuknya sudah kelihatan seperti itu. Terus kita lihat kepada berikutnya, yaitu lihat pada pola lantai yang berikutnya, yaitu A, B, C, D, E, F. Ya. Lihat di keterangannya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kalau dia membentuk pola lantai diagonal, itu A dan F. Itu diagonal. Segi 5 itu bagian B-nya, segi 5. Kemudian lurus ke depan itu bagian C-nya, zigzag B-nya, terus lingkaran E-nya. Ya tidak begitu tepat lingkarannya, tapi itu gambar itu menunjukkan lingkaran, bentuk pola lingkaran. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu kita masuki IPS, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Usaha yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Biasanya dikelola dengan cara sederhana, memiliki modal yang terbatas, dan jenis barang pun yang dihasilkan juga terbatas. Usaha yang dikelola sendiri sebagai berikut, yaitu pertanian. Contoh, petani jagung, petani padi, dan petani cabai. Kemudian bidang perdagangan, yaitu orang yang melakukan sendiri usaha. Ini disebut dengan pedagang. Contoh usaha perdagangan, yaitu pedagang asongan. Kita lihat gambarnya. Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Itu adalah usaha yang dikelola sendiri di bidang perdagangan. Di bidang jasa, usaha jasa hanya dikelola oleh seseorang pemilik yang mempekerjakan beberapa karyawan saja karena modalnya yang terbatas. Contoh usaha di bidang jasa, usaha bengkel, salon, laundry pakaian ya, fotokopi, potong rambut. Kemudian industri kecil, di bidang industri kecil biasanya dikelola secara sederhana di rumah oleh pemiliknya, mempekerjakan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan modal terbatas, sehingga barang yang dihasilkan juga terbatas pada satu jenis barang saja. Contoh industri makanan ringan, makanan tradisional, anyaman, dan lain-lain. Berikutnya kita lihat membuat clipping tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Sudah kita ketahui, clipping adalah kegiatan atau aktivitas mengumpulkan sebuah informasi tentang suatu topik atau tema dari beberapa media informasi seperti buku, majalah, koran, atau media cetak lain dengan cara mengguntingnya dan menempelkannya pada sebuah kertas atau karton. Cara membuat clipping sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau topik clipping yang akan dibuat. Misalnya, peran ekonomi dari setiap jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan bahan clipping
dapat berupa gambar, artikel, data atau informasi mengenai peran ekonomi dari setiap jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menjilid clipping agar rapi dan berikan hiasan agar terlihat menarik. Berikutnya yang terakhir yaitu mengenai PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Yaitu yang kita bahas adalah keunikan desa tradisional di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang masih kental di masyarakat, di dalam masyarakat. Pada zaman modern ini, kehidupan masyarakat tradisional masih mempertahankan kebudayaan asli, seperti melakukan ritual, adat istiadat, menghasilkan kesenian dan kerajinan tangan, serta mengenakan pakaian adatnya. Contoh desa tradisional dan unik di Indonesia yaitu seperti Desa Penglipuran, Desa Penglipuran Bangli di Pulau Bali, Kelurahan Pugu, Kecamatan Bangli. Desa Wairebo di Kota Ruteng, Kecamatan Manggarai, NTT, Nusa Tenggara Timur. Berikut lagi Desa Baduy di Desa Cibeo, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian Desa Ketekesu di wilayah Pegunungan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lalu Desa Trunyan di pinggir Danau Batur, Kintanan, Kabupaten Bangli di Pulau Bali. Itu contoh desa-desa tradisional. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu sikap terhadap keunikan adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang pertama, adat istiadat itu sendiri mengandung nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Menghargai keragaman setiap daerah dapat dilakukan dengan cara A. Mempelajari adat istiadat daerah yang kita kunjungi. B. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah yang kita kunjungi. C. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat tertentu. Berikutnya kita lihat contoh suku Sasak yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, di mana mereka sangat menjaga kelestarian alam sekitar, seperti sumber mata air Mandala yang terkenal dengan kejernihannya dari 9 mata air di kaki Gunung Rinjani, di mana dibuat aturan khusus oleh pemangku adatnya yang dikenal dengan ali-ali, yaitu aturan mengenai larangan merusak hutan atau palang, termasuk larangan mencemari mata air Mandala. Sekarang kita lihat berikutnya, sudah selesai kita di situ. Ya, sudah selesai. Sekarang kita yang Mister mau sampaikan yaitu setiap ada video atau berupa PowerPoint yang disajikan, tolong disimak secara baik, dilihat. Kemudian kalian harus mencatat hal-hal yang di dalam pembahasan itu. Sehingga dengan demikian kamu mempunyai catatan yang komplit untuk bisa nanti untuk belajar yang baik. Jadi anak-anak hanya sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.